Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang dongeng lagi ya. Judul dongengnya adalah Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, kalian tentu sudah tahu ya bunga melati itu seperti apa bentuknya. Bunga melati memiliki ukuran yang kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Anak-anak, dalam sebuah dongeng tentu ada yang namanya tokoh. Apakah kalian tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang mengalami suatu peristiwa. Sebelum ibu membacakan dongeng tentang bunga melati yang baik hati, ibu perkenalkan tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut ya. Di antaranya adalah Putri 1, Putri 2, Bunga Melati, Bunga Sedap Malam, Bunga Anggrek, dan Bunga Mawar Biru. Nah, sekarang kalian sudah tahu tokoh yang terdapat pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Selanjutnya, ibu akan membacakan dongengnya. Disimak baik-baik ya, supaya kalian paham apa cerita yang terkandung dalam dongeng tersebut. Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata Putri 1. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu, ucap Bunga Sedap Malam kepada Bunga Melati. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras, ejek Bunga Anggrek. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana, kata Bunga Mawar Biru. Bunga Melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin semerbak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga Sedap Malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata
Aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati, kata bunga sedap malam. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya, kata bunga mawar biru. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, anak-anak, itulah dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Setelah mendengar dongeng itu, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Pesan yang terkandung dalam dongeng bunga melati diantaranya adalah kita tidak boleh berburuk sangka kepada teman kita. Seperti halnya yang dilakukan bunga mawar biru, bunga anggrek, dan bunga sedap malam yang selalu berburuk sangka kepada bunga melati. Ketika kita berbuat salah, kita harus minta maaf, seperti yang dilakukan bunga mawar biru, bunga anggrek, dan bunga sedap malam yang meminta maaf kepada bunga melati karena sudah berburuk sangka kepada bunga melati. Selain itu, kita juga harus mencontoh sifat bunga melati. Bunga melati memiliki sifat yang mulia, yaitu pemaaf. Meskipun teman-temannya sudah berbuat salah, tetapi bunga melati tetap memaafkan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang tokoh dan karakter tokoh yang terdapat pada dongeng bunga melati yang baik hati. Ibu sudah menjelaskan bahwa tokoh adalah pelaku dalam peristiwa atau pelaku dalam dongeng. Sedangkan karakter tokoh adalah sifat tokoh yang terdapat pada dongeng tersebut. Pada dongeng bunga melati yang baik hati, tokohnya siapa saja ya? Tokohnya diantaranya adalah Putri 1, Putri 2, Bunga Melati, Bunga Sedap Malam, Bunga Anggrek, dan Bunga Mawar Biru. Nah, setelah kita kenal tokoh dalam dongeng bunga melati yang baik hati, coba kita kenali juga karakter atau sifat tokoh tersebut. Yang pertama, bunga melati. Menurut kalian, karakter atau sifat bunga melati itu seperti apa? Ya, benar sekali. Bunga melati dalam dongeng tersebut memiliki karakter yang penyabar dan pemaaf. Selanjutnya, bunga sedap malam. Kalau bunga sedap malam, karakternya bagaimana anak-anak? Bunga sedap malam dalam dongeng tersebut memiliki karakter yang suka iri dan suka berburuk sangka, sama seperti bunga anggrek dan bunga mawar biru. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang tokoh dan karakter tokoh yang terdapat pada dongeng bunga melati yang baik hati. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah melengkapi tabel pada halaman 30. Anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Wah, apa yang dilakukan Dayu? Ternyata Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ketika kita berbuat salah, kita harus minta maaf, meskipun ada perasaan takut dalam diri kita. Apakah kalian pernah berbuat kesalahan? Apakah kalian meminta maaf ketika berbuat kesalahan? Ibu ingin menceritakan pengalaman ibu meminta maaf kepada teman. Suatu hari, ibu berbuat kesalahan. Ibu tidak sengaja menumpahkan minuman teman ibu. Lalu, ibu meminta maaf kepada teman ibu. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega.
hubungan dengan orang lain juga akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Anak-anak, ibu sudah memberikan contoh pengalaman ibu meminta maaf kepada teman. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah ceritakanlah pengalaman kalian meminta maaf kepada teman yang terdapat pada halaman 32. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Jadilah orang yang penyabar dan pemaaf seperti bunga melati dalam dongeng. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.